Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kita sebagai manusia tentu ada sifat yang baik, ya. Salah satunya adalah kita menjadi orang yang suka menolong kepada saudara-saudara kita, ya. Namun kadang-kadang menolong ini tentu bagi yang ditolong, insya Allah dia akan mengucapkan terima kasih kepada kita, ya. Tetapi kadang-kadang rasa ingin menolong ini, kalau kita tidak hati-hati, juga kita tidak bisa mendapatkan apa-apa, ya. Untuk supaya kita ini menolong orang dan kita mendapatkan pahala yang maksimal, pahala yang berlipat ganda, hanya satu kata yang harus terus kita ingat adalah ikhlas. Ikhlaslah yang akan menentukan, ya, apakah kita ini menolong betul-betul mendapatkan ridho Allah, mendapatkan pahala yang besar, sebagaimana kita sampaikan tentang kenapa kita harus ikhlas, ya. Ada 9 alasan, ya. Nah, satu hadis yang sangat populer saya kira, ya, hadis riwayat Abu Daud dan Nasai, sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya, ya. Dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Nah, kenapa sih ketika kita menolong orang lain itu harus dengan ikhlas? Nah, setidaknya ada 11, ya, 11 alasan bagaimana kenapa ketika kita menolong ini harus dengan ikhlas, ya. Tentu yang pertama, dengan ikhlas kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ya. Jadi kita hanya akan mendapatkan itu ketika kita ikhlas. Yang kedua, ketika kita ikhlas maka hati menjadi tenang dan ibadah semakin lancar, karena kita tidak mengharapkan apa-apa dari manusia, dari netizen, gitu, ya, dari siapa saja, ya, kecuali kita mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun mungkin balasan dari orang yang sudah kita beri, ya, kan kadang-kadang orang yang diberi tidak juga selalu punya sikap yang baik terhadap kita, ya. Sehingga kadang-kadang ini menjadi ujian bagi kita untuk terus berbuat ikhlas, gitu, ya. Yang ketiga, kenapa ketika kita menolong orang lain itu harus ikhlas? Karena dengan demikian kita akan menjadi manusia yang pemaaf, karena menyadari manusia butuh pertolongan manusia lain, ya. Dan yang keempat, kita menjadi tidak mudah diperdaya dan oleh emosi kita, ya. Jadi apakah orang itu berterima kasih atau tidak berterima kasih, ya, kita semata-mata mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kenapa kita harus ikhlas, ya? Dengan ikhlas maka ini akan menjadikan kita menjadi sosok yang hebat, yang kuat, ya. Bukan untuk disombongkan, ya, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang disenangi, ya. Jadi yang keenam adalah selalu disayangi dan senangi orang lain. Karena pemberian kita, orang mengatakan, makanya ketika kita memberi, tangan kanan memberikan, tangan kiri jangan sampai tahu, ya. Itu kan sebuah isyarat saja bahwa ketika kita memberi memang harus
ikhlas tadi gitu ya. Jadi dan kita juga mari kita hindari untuk memupuk keikhlasan itu untuk terus tidak bercerita pada orang-orang gitu ya. Oh, itu sudah saya beri ini, saya beri itu gitu ya. Karena itu sayang sekali ya, kita sudah memberikan banyak hal tetapi langsung hilang begitu saja ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga alasannya kenapa kita harus serahkan menambah keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga dijauhkan dari sifat-sifat kotor seperti ujub, ya, takabur, dan juga iri. Kemudian juga hati lapang dan terasa ringan dalam menjalani hidup ini jadi ringan, ya, karena kita tidak ada beban gitu ya, karena kita bukan mengharapkan penghargaan dari sesama kita, ya, tetapi kita semata-mata Allah lah yang mengetahuinya. Tentu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, itu yang kita harapkan. Dan yang terakhir adalah selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan serta menerima ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Menolong orang lain harus dilakukan dengan ikhlas agar sesuai dengan kalimat yang dikenal dalam Islam. Apa itu kalimatnya? Ya, tidak ada satu obat yang bisa menyembuhkan sakit hati kecuali keikhlasan. Ya, saya ulangi lagi, tidak ada satu obat yang bisa menyembuhkan sakit hati kecuali keikhlasan. Ya, kita mau teriak-teriak 1000 kali bilang ikhlas ya, tetapi kalau itu semakin diterakkan justru menunjukkan ketidakikhlasan. Ya. Tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan sakit hati kecuali keikhlasan. Hidup sehat bersama Luqman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.